Silakan Mida, nyalakan kamera. Ini salah satu orang yang masih bersikeras nih, menjadikan Muhammad sebagai pemimpinnya. Nah ini, kalau dia belum melepaskan Muhammad sebagai pemimpinnya, gimana dia mau? Dis. Mida, Langsung aja, Dis. kapan kamu mengganti Muhammad sebagai orang yang memimpinmu? Ya ngapain Dis? Orang Yesus aja nggak tahu di dalam Yohanes pasal 15 ayat 25 nggak ngerti mana Taurat mana Zabur. Oke. Ngapain Sekarang begini Mida. Sebentar, tenang Mida. Kalau saya ini kan host, cobalah kamu saya pimpin biar tertib. Atau kamu yang hostnya, atau kita ganti, atau gimana? Atau kita tukar? Boleh. Oke, Mida. Sekarang begini, kita ngomong yang sederhana-sederhana aja. Nggak usah yang ruwet-ruwet. Begini. Kalau orang Muslim yang sejati, maka dia harus membuat dirinya itu patuh, tunduk, mengikuti Muhammad, taat kepada Muhammad. Dan dia akan meneladani Muhammad, sehingga dia mirip dengan Muhammad. Betul atau salah itu? Ya, namanya atau udah malu kamu mau mirip dengan Muhammad. Sebentar. Kamu bangga nggak kalau kamu mirip sama Muhammad? Ya bangga dong. Bangga. Oke. Bangga. Cita-cita orang Kristen adalah mirip dengan Yesus. Cita-cita orang Islam adalah mirip dengan Muhammad. Sebentar. Betul nggak Muhammad nikahin anak kecil? Sebentar. Betul nggak Muhammad nikahin anak kecil? Anak umur 6 tahun. Betul nggak? Itu kan sudah di dalam hadis kan sudah ada, Dis. Betul atau tidak? Ya, sekarang saya tanya, itu ditanya betul. Tenang. Betul atau tidak Muhammad menikahi anak umur 6 tahun? Betul atau tidak? Bener dinikahi itu umur 9 tahun. Nabi Daud kau tahu? Aduh, jangan. Kenapa kamu ingin melempar? Tenang. Makanya saya bilang sebenarnya kamu ini tenang Mida, tenang Mida. Aduh, inilah makanya saya bilang lihat nih. Kenapa kamu ketakutan begitu? Belum selesai bahasan kita. Tenang. Makanya biarin orang mengcounter. Oke, nanti saya izinkan mengcounter. Saya izinkan kamu mengcounter. Baik. Pertanyaan saya sama kamu. Betul atau salah Muhammad menikahi anak umur 6 tahun dan bersetubuh dengan dia saat anak itu berumur 9 tahun? Umur 9 tahun, kau jangan menyamakan ras. Betul atau tidak? Itu dulu dijawab. Betul atau tidak? Itu dulu dijawab. Betul. Baik, betul. Artinya sekarang saya tanya. Kamu ingin sebentar, kamu pengen mirip dengan Muhammad kan? Kamu pengen mirip dengan Muhammad kan? Pengen nggak? Pengen dengan Nabi. Oke. Kalau kamu pengen mirip dengan Muhammad, kira-kira kalau kau laksanakan itu sekarang, dijemput nggak kau sama polisi sekarang? Ya, kau jangan samakan hukum zaman dulu dengan hukum zaman sekarang. Oke, berarti tidak relevan. Tidak relevan berarti sekarang. Coba kau relevan. Sebentar. Berarti sekarang tidak relevan lagi. Musuh Nabi Muhammad yang Mida. Berarti sekarang saya tanya, berarti kalau ada seorang yang sekarang ingin mencontoh Nabi, ingin mirip seperti Nabi, kira-kira melawan hukum nggak? Kira-kira itu sebagai sesuatu yang buruk nggak? Kalau sekarang itu nggak bisa, kalau jadi lantasan nggak relevan. Berarti sekarang tidak relevan lagi. Berarti mencontoh Nabi mirip sama Muhammad untuk sekarang itu tidak relevan lagi. Nah, sekarang saya balikan. Nabi Daud gimana? Itu memperkosa Bathsheba itu umur 9 tahun sudah melahirkan Salomo. Baik. Itu menurut Talmud Babylon. Saya jawab. Baik, saya jawab. Jadi teman-teman, makanya saya bilang kalau orang masih menjadikan Muhammad sebagai pemimpinnya, dia masih seperti Mida ini. Dengarkan Mida. Kamu bertanya kepada Nabi saya. Daud itu adalah nabi. Oke. Banyak Kristen yang bilang Nabi Daud bukan nabi. Itulah awalnya Kristen. Saya jawab. Baik. Daud di dalam Bible dia seorang nabi.
Daud di dalam Betul. Bible dia seorang raja. Nah, sekarang yang jadi tuduhanmu begini. Bagaimana dengan Daud yang menikahi Batseba berumur 9 tahun? Saya jawab, tenang dulu, tenang. Saya jawab. Teman-teman sekalian, pertama, tidak ada Batseba berumur 9 tahun. Itu yang pertama. Nah, Kemudian, inilah makanya saya bilang. Apakah saya boleh ngomong? Boleh ngomong nggak saya? Pertama, tidak ada di dalam Bible bahwasanya ketika Daud mengintip Batseba, itu umur Batseba berumur 9 tahun. Batseba istri Uria, itu tidak disebutkan dia berumur berapa. Tetapi Daud karena matanya memang jelalatan, karena matanya mengintip Batseba, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa sehingga suaminya ditaruh di pasukan paling depan sehingga mati, dan akhirnya Daud bisa mengambil istri orang. Pertanyaannya, ada nggak kalian yang pernah ke gereja di sini itu dijadikan contoh? Inilah karena umatnya Muhammad ini. Dengar, tenang. Dengar dulu. Saya belum selesai. Biarkan saya selesai, Mida. Tidak ada orang Kristen yang menjadikan itu sebagai suri tauladan. Yang ada orang Kristen menjadikan itu sebagai contoh dosa Daud. Lalu Tuhan menegur Daud dengan perantaraan Nabi Nathan. Oleh karena engkau telah berbuat dosa demikian, maka Tuhan akan menghukum engkau. Makanya itu adalah dosa Daud. Mana ada orang Kristen suruh nyontoh yang kayak begitu, Mida? Gantian. Silakan. Nah, tapi di dalam Bible itu Petrus yang ngomong, Dis. Kau tahu kan Petrus kan rasul paling utama kan di Kristen kan? Itu Daud adalah nabi. Daud adalah nabi, Dis. Nabi. Dia tidak mengingkari kenabian Daud. Yang menolak Daud nabi itu siapa? Saya tidak menolak Daud sebagai nabi. Pembahasan kita itu soal siapa yang harus kita jadikan sosok supaya kita mirip dengan dia, bukan Daud. Bukan Salomo, bukan Musa, tetapi Yesus, firman Tuhan yang datang menjadi manusia. Bukan Muhammad. Gimana sih? Kalau kamu mirip dengan Muhammad, kamu nikahin anak kecil. Menurut Talmud Babilonia, mau tau nggak Mazmur itu kitab siapa? Itu kan ada kisah itu ada di dalam Mazmur kan, Dis. Mazmur itu kitab siapa? Kitab Yahudi. Mida. Rabi-rabi Yahudi, tenang. Rabi-rabi Yahudi itu banyak yang kena penyakit fit. Tahu kan? Saya sensor saja. Dengar. Rabi-rabi Wahyudi itu banyak yang kena penyakit fit. Tahu kan kau fit? Nah, seperti itu. Jangan. Kenapa kau jadikan mereka sebagai rujukan? Yang kami jadikan itu rujukan yang ada dalam Bible. Nggak ada di situ Musa menikahi Batseba itu berumur 9 tahun. Kau ingin namanya membela Muhammad kamu ini. Mazmur itu di perjanjian lama itu milik siapa sih? Milik orang Yahudi kan? Setuju nggak? Apakah menurutmu murid-murid Tuhan Yesus bukan orang Yahudi? Apakah menurutmu Rasul Yohanes, Rasul Simon, Rasul murid-murid, apakah mereka orang Jawa atau mereka orang Batak? Mereka orang Yahudi. Tapi tetap kan. Mereka lebih kami percaya. Dengar. Mereka lebih kami percaya ketimbang rabi-rabi Yahudi yang hidup abad 21. Kisah Rasul pasal 2 ayat 29 sampai 30. Udah, intinya begini, kamu mau mirip dengan Muhammad nggak? Nah, takut nggak? Ya mau dong mirip. Oke, kenapa kau nggak nikahin anak kecil? Karena relevan. Karena nggak relevan. Karena kau malu, karena tidak relevan, betul? Karena memalukan, betul nggak? Karena memalukan, betul nggak? Ya enggak lah. Kenapa? Kau jangan sama. Oke, aib nggak itu? Sebentar saya tanya, aib nggak itu? Aib nggak itu? Enggak lah. Oke, kalau bukan aib berarti bagus dilaksanakan. Sekarang Daud nabi bukan? Daud nabi bukan? Ya tidur di bawah sana. Dari tadi udah saya bilang Daud nabi. Saya heran ya dengan mereka ini ya. Yang kita bahas itu adalah
Kristen menjadikan manusia mirip dengan Sang Kristus. Islam menjadikan manusia mirip dengan Muhammad. Tapi dia bahas Daud. Sejak kapan ajaran Kristen mengajarkan orang supaya mirip dengan Daud? Aduh. Tidak ada dalam Bible Daud itu adalah contoh yang sempurna. Nggak ada. Tidak ada dalam Bible Musa, nabi-nabi itu contoh manusia sempurna. Nggak ada yang digambarkan dalam Bible. Nabi-nabi, raja-raja, itu manusia-manusia yang jatuh dalam dosa. Makanya saya bilang sembuhin dulu mereka ini dari junjungannya itu. Kalau mereka masih ke situ susah, makanya saya bilang cabut dulu itu junjungannya, dipensiunkan dulu. Oke, teman-teman, kita lanjutkan kembali. Oke, tapi sebelum lanjut ya, teman-teman. Teman-teman sekalian, saya ingatkan lagi teman-teman, ini bulan Desember, bulan yang berbahagia, karena di bulan ini banyak hari liburnya. Di bulan ini banyak hari Natalnya, Natalan di mana-mana, dan bulan ini juga kita akan nanti merayakan di akhir tahun ya, tahun baruan, malam tahun baruan. Nah teman-teman, di bulan Desember yang berbahagia ini teman-teman, saya ingin menginformasikan bahwa progres Rumah Apologet kita itu teman-teman sudah tinggal serah terima saja, puji Tuhan teman-teman. Tetapi teman-teman masih ada kekurangan sekitar 10% lagi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya harus iklankan karena nanti kalau tidak saya iklankan nanti Rumah Apologet kita terkatung-katung teman-teman. Jadi nanti saya kalau masuk saya akan ada program untuk ngecat, program untuk perbaikan, program untuk renov sedikit-sedikit ya. Lantainya juga mau saya bersihkan semua. Jadi nanti sebelum ada open house, jadi rumahnya udah bersih lah begitu, seperti rumah baru. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mau mensupport collected Rumah Apologet kita, pengadaan Rumah Apologet kita, teman-teman bisa support di situ ya, di layar tersebut. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot ya teman-teman layarnya. Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ. Nah, teman-teman yang nonton di YouTube, teman-teman ada tulisan berjalan ya di situ. Teman-teman juga bisa support lewat situ. Ada Zelle, ada PayPal, ada Bank BRI. Teman-teman bisa support di situ. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah mensupport, yang memberikan gift, yang memberikan dukungan, tap-tap layar, share. Saya ucapkan terima kasih. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Banyak teman-teman yang kejang-kejang di bawah ya. Teman-teman, kemarin sekalipun saya ada debat dengan Elia Miron, kami tetap bersahabat kok, nggak ada kami saling bermusuhan. Coba tanya sama dia. Makasih Bang Tobias, terima kasih. Bang Tobias, terima kasih. Bang Tobias, sorry ya saya belum balas pesan karena terlalu banyak pesan yang masuk Bang Tobias, nanti saya balas pesannya. Teman-teman sekalian, walaupun kemarin saya ada debat dengan Elia Miron, coba lihat di video terakhirnya. Di video terakhirnya kami saling bersahabat kok. Yo, enggak ada kami. Debat, perselisihan pendapat, itu biasa. Yang penting kita tidak gontok-gontokan, seperti itu ya. Oke teman-teman ya, jadi kalau teman-teman lihat kemarin di video-video terakhir, kita tetap bersahabat ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Rian Badut. Oke, silakan Rian Badut. Ya, Rian Badut ini sudah beberapa kali teman-teman diskusi dengan kita. Cuman sayang seribu sayang dia masih pengen mirip sama Muhammad dia nih. Ya Rian, silakan Rian. Profilmu kok sudah Natal, Rian? Waduh. Gaswat nih Rian ini. Halo Rian. Tidur dia teman-teman. Coba saya bisukan ya. Teman-teman bisa dengar nggak dia tidur? Sebentar.
Tidur dia, tidur. Teman-teman Rian Badut ini, kalau teman-teman lihat diskusi saya dengan dia, itu udah 3 kalian kalau nggak salah. Ya, sekarang dia sudah profilnya sudah Natalan dia. Oh, ya, sebentar lagi dia Natalan. Karena begini teman-teman, buka dalam Al-Quran, tidak pernah ada keselamatan ketika Muhammad dilahirkan. Nggak ada. Coba saya tantang seluruh pendebat-pendebat Muslim untuk datang kemari. Tunjuk kepada saya satu ayat. Di mana ada ayat yang mengatakan bahwa keselamatan dan rahmat datang ketika Muhammad dilahirkan. Kagak ada. Nggak ada. Tetapi di dalam Quran surat Maryam, surat yang ke-19, kalau tidak salah ayat yang 19 sampai ayat 20 sekian begitu, baca di situ. Apa kata Isa? Selamatlah ketika aku dilahirkan, selamat ketika aku hidup, dan selamatlah aku ketika wafat dan bangkit kembali. Saya tunjukkan lagi ya teman-teman. Nanti kalau nggak ditunjukkan kita katanya fitnah. Karena banyak mereka-mereka ini tidak membaca Al-Qur'annya, terjemahannya. Baik, kita buka ya. Quran surat Maryam. Ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian. Quran surat Maryam ayat yang ke-33 ya. Supaya mereka tahu bahwa ada ayat selamat ketika Nabi Isa dilahirkan. Baik. Lihat ya. Bentar teman-teman. Tapi selamat ketika Muhammad dilahirkan nggak ada. Tidak pernah ada ayat yang mengatakan selamat ketika Muhammad dilahirkan. Sebentar ya, kita akan bacakan satu persatu. Oke, saya tampilkan di layar ya. Kelihatan ya, kita mulai dari surat Maryam ayat 30. Kelihatan? Artinya, Isa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Walaupun hamba Allah ini ya, terserahlah, ini kan Isanya Muslim ya. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikanku seorang nabi. Terus. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan seterusnya. Ini Muslim lah ya. Oke, terus. Perhatikan ini. Dia berbakti kepada ibuku dan seterusnya. Nah ini. Ayat 33-nya ya. Ini ayat 33-nya nih. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada waktu aku dilahirkan, pada waktu aku meninggal, dan pada waktu aku dibangkitkan hidup kembali. Jelas ini ayatnya. Ada di dalam Al-Quran keselamatan ketika Muhammad dilahirkan. Ada? Sampai kiamat kau cari gak bakal ada. Gimana? Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Kita kasih naik ada Sony Saputra. Oke, Sony Saputra tidak naik. Kita kasih naik ada Zal. Silakan Zal. Silakan nyalakan kamera. Halo Zal. Yap, halo Dis. Ya, silakan nyalakan kamera. Muslim ya? Iya dong. Oke, silakan. Betul nggak tidak ada ungkapan keselamatan ketika Muhammad dilahirkan dalam Al-Quran? Undang sini Dis, nanti kamu tuh lempar bola aku ke bawah lagi. Oke, tuh sudah saya undang. Sudah saya undang untuk menyalakan kamera. Silakan. Oke Zal, lanjut yang tadi dikit ya Zal ya. Lanjut yang tadi dikit. Yang mana tuh? Betul atau tidak? Ini kan Desember ini kan Natal, ya kan? Betul atau tidak?
Tidak ada di dalam Al-Quran ayat yang mengatakan kesejahteraan ketika Muhammad dilahirkan. Di dalam Al-Quran. Ya, enggak ada kayaknya. Nggak ada. Ada tidak kesejahteraan ketika Nabi Isa dilahirkan? Ada. Sebagai Ada. ungkapan menghormati. Iya, Beda sama artinya ketika Isa ibnu Maryam dilahirkan berarti ada kesejahteraan, betul? Ya, kesejahteraan ada. Iya, berarti boleh nggak mengucapkan selamat atas kelahiran Isa anak Maryam? Tanggal berapa lahirnya, Dis? Masalah tanggal jangan dulu. Boleh tidak mengucapkan selamat atau keselamatan atas lahirnya Isa putra Maryam, Isa Al-Masih? Nggak ada ngarang tuh, Dis. Natal itu ada yang tuh, Dis. Memang mereka ini teman-teman mempercayai Nabi Isa aja mereka nggak mau. Ih, Nabi Isa alergi. Kenapa sebentar? Kenapa orang Muslim alergi dengan Nabi Isa? Kenapa? Bukan alergi, aku nanya tanggal berapa Yesus dilahirkan. Sebelum kita membahas kelahiran, sebelum kita bahas tanggal, boleh tidak mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa? Natal itu artinya Maulid, sama seperti itu. Hari kelahiran, peringatan hari kelahiran, Maulid, Milad, Natal itu. Oke, boleh nggak mengucapkan Milad atau Natal kepada Nabi Isa? Masalahnya Natal itu kan nggak jelas asal-usulnya. Sebelum kita membahas, tenang. Sebelum kita membahas hari Natal itu kapan tepatnya, boleh tidak mengucapkan selamat hari Natal? Tidak boleh, karena nggak jelas. Itu alasannya nggak jelas. Jadi orang-orang Muslim ini udah benci kepada Nabi Isa. Kan agamanya nggak jelas. Ya sudahlah Zal, intinya saya cuma mau bilang begitu. Bahwasanya lumayan ya. Urusan di dalam internalmu lumayan ini ngeri juga ya. Iya, kalau namanya urusan internal itu dalam Islam juga banyak urusan internal. Ada-ada saja kamu. Coba sekarang saya tanya. Tenang. Islam masalah Tuhan dah final, beda Kristen masalah ketuhanan. Sedangkan Muhammad aja sampai sekarang Rob atau bukan aja kalian belum final kok. Gimana? Muhammad Rob atau bukan? Sebentar, saya tanya. Muhammad Rob atau bukan? Bukan, udah dijawab. Ya, kau konsili dulu sana. Konsili dulu masalah Muhammad Rob atau bukan. Satu bilang Rob.